Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya akan mengangkat satu kisah tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Disebutkan dalam kitab tersebut bahwasanya salah seorang tabi'ut tabi'in atau ulama salafus saleh yang bernama Ibrahim bin Adham pernah menceritakan tentang kisahnya bagaimana beliau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, saya belajar ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari seorang rahib atau ahli ibadah dari kalangan umat Nasrani pada saat itu, yang bernama Sam'an. Disitulah beliau mulai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari seorang rahib atau seorang pendeta atau ahli ibadah atau ulama dari kalangan umat Nasrani pada saat itu, yang bernama Sam'an. Kemudian Ibrahim bin Adham pun mendatangi tempat ibadah seorang rahib tersebut. Lalu dia mengatakan kepadanya, menanyakan kepadanya, sejak kapan Anda bertahan di tempat peribadahan ini? Maka sang rahib pun mengatakan sejak 60 tahun. Bayangkan jamaah sekalian, rahib ini terus beribadah, tidak keluar-keluar dari tempat ibadahnya sudah sampai 60 tahun. Waktu yang cukup sangat panjang. Kemudian Ibrahim bin Adham pun menanyakan, ya, apa makanan yang kamu makan setiap malamnya? Maka sang rahib mengatakan, saya makan setiap malamnya hanya satu kacang buncis, ya, atau satu jenis kacang-kacangan. Artinya makanan yang sangat-sangat sederhana, yang sangat sedikit sekali. Oleh karena itu Ibrahim bin Adham pun kaget. Ya, bagaimana bisa Anda bertahan di tempat ini selama 60 tahun dengan bekal yang sangat sedikit setiap malamnya? Apa yang menyebabkan Anda, hati Anda itu betul-betul terpaut untuk tegar dalam beribadah di tempat peribadahan Anda itu? Maka apa jawaban sang rahib? Kamu lihat orang-orang itu yang ada di sekitar kita sekarang ini, itu mereka itu setiap tahunnya, ya, sekali dalam setahun, ya, atau ada satu hari dalam setahun dia datang ke tempat saya ini. Maka dia pun memperindah saya punya tempat peribadahan. Dia agungkan saya, dia muliakan saya. Maka tatkala saya merasa letih dalam beribadah, hati saya sudah mulai lemah dalam beribadah, maka saya teringat, saya pun mengingat, ya, peristiwa yang mana ada satu hari dalam setahun orang-orang, ya, memuliakan saya, mengagungkan saya, ya,
memberikan pelayanan kepada saya pada saat itu. Ketika saya teringat peristiwa itu setiap tahunnya, maka saya pun tetap bersemangat beribadah. Maka saya pun bersabar. Setahun saya bersabar menghadapi penderitaan dan kesusahan dengan makan ala kadarnya, bekal ala kadarnya. Tapi saya ketika itu ingin menunggu satu kemuliaan meskipun hanya satu hari saja. Saya dimuliakan orang-orang pada saat itu. Luar biasa jamaah sekalian. Seorang pendeta ini, dia bisa bertahan setiap tahunnya, bertahan dalam ibadahnya dengan bekal yang sangat sedikit, tetapi dia menunggu ada satu hari dalam setahun, yaitu orang-orang para pengikutnya memuliakan dia, mengagungkan dia, memberikan pelayanan kepada dia pada saat itu. Oleh karena itu, sehingga satu tahun itu pun tidak terasa bagi dia dalam beribadah. Meskipun terasa berat, tetapi dia ingat dia akan mendapatkan satu hari kemuliaan. Maka pendeta ini mengatakan, ya Hanifi, wahai orang yang memiliki agama yang lurus. Yaitu ini perkataan ditujukan kepada Ibrahim bin Adham karena dia adalah seorang muslim. Tahammal izza sa'ah li'izzil abadi. Wahai Hanifi, wahai orang yang memiliki agama yang lurus, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu atas kesusahan, kesulitan yang sesaat di dunia ini untuk meraih kemuliaan, keagungan yang selama-lamanya di hari akhirat kelak. Maka ketika mendengar perkataan seorang rahib ini, maka apa kata Ibrahim bin Adham? Fawaqqara fi qalbi al-ma'rifah. Maka terhunjamlah, masuklah ke dalam hatiku tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari hikmah ini, perkataan rahib ini, meskipun dia seorang rahib, tapi Ibrahim bin Adham mengambil pelajaran yang begitu berharga tentang bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah beliau mengenal begitu agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempersiapkan kemuliaan-kemuliaan di akhirat kelak, kenikmatan-kenikmatan di surga. Oleh karena itu, seorang pendeta ini mengatakan, bersabarlah kamu dalam beribadah kepada Tuhanmu. Karena itu pun beribadah di dunia ini cuma sesaat saja jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi, yang selama-lamanya, yang tidak terhitung berapa lamanya di sana. Adapun dunia yang singkat ini. Oleh karena itu kata rahib, bersabarlah kamu sesaat saja, kesusahan sesaat di dunia ini, ibadah sesaat di dunia ini, untuk meraih kemuliaan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Dengan perkataan itulah maka masuklah di hati Ibrahim bin Adham tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, sang rahib ini mengatakan, aziduka, apakah saya mau tambahkan lagi pengetahuan kepada kamu? Apa kata Ibrahim bin Adham? Na'am, iya. Maka sang rahib pun mengatakan, keluarlah kamu dari tempat peribadahanku ini. Ketika Ibrahim bin Adham keluar, maka sang rahib ini memberikan kepadanya 20 biji kacang buncis atau yang sejenisnya. Itu bekal yang biasa dimakan oleh setiap malamnya oleh sang rahib itu. 20 biji atau 20 batang kacang buncis atau yang sejenis makanan pada saat itu. 20.
ketika sang rahib itu memberikan 20 batang atau 20 biji kacang buncis itu, maka orang-orang yang datang ya ke tempat sang rahib ini pun melihat kepada apa yang diberikan kepada Ibrahim bin Adham. Kemudian kata sang rahib, pergilah kamu ke sebuah kota, sebuah kampung, ya, yang mana di kampung itu adalah kampung umat Nasrani pada saat itu. Maka pergilah dia membawa bekal yang diberikan oleh sang rahib, yaitu berupa 20 biji atau 20 batang kacang buncis. Maka ketika sampai di sebuah tempat yang disuruh oleh sang rahib itu untuk didatangi oleh Ibrahim bin Adham, maka orang-orang Nasrani pun berkumpul. Karena dia sudah melihat sebelumnya ketika di tempat peribadahan itu dia diberikan oleh sang rahib satu bekal. Maka dia menanyakan, apa yang diberikan kepada engkau dari sang rahib kami, ya, sang pendeta kami, ulama kami. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, saya diberikan makanan pokoknya, makanan sehari-harinya, ya, makanan sehari-harinya berupa kacang buncis. Apa kata orang-orang Nasrani itu, para pengikut, ya, pendeta tersebut? Kami yang lebih berhak untuk mendapatkan itu dari pendeta kami, dari guru kami, dari ulama kami. Kami yang lebih berhak. Maka mereka pun meminta untuk dijual. Juallah kepada kami, berapa harganya, kami akan beli. Apa kata Ibrahim bin Adham? Baik, saya jual kepada kalian seharga 20 dinar. Ya, 20 dinar. Jamaah sekalian, 20 dinar itu kalau dikonversikan ke dalam rupiah kurang lebih 40 juta. Kurang lebih 40 juta. Coba bayangkan, 20 batang kacang buncis itu dihargai 40 juta. Luar biasa, harga yang sangat besar. Padahal harganya tidak sampai segitu. Kenapa? Karena pengikut rahib ini, ya, begitu mengagungkan sang rahib, memuliakan sang rahib, sehingga dia rela mengeluarkan hartanya meskipun dalam jumlah yang besar agar bisa memiliki apa yang dimiliki oleh sang rahib itu berupa makanan pokoknya. Ini sebuah kemuliaan. Makanya dia pun rela membeli dengan harga yang mahal. Bayangkan 40 juta dengan hanya sekedar 20 batang kacang buncis. Ini harga yang fantastis sekali, harga yang luar biasa, yang tidak masuk akal. Tapi kenapa? Karena mereka mengetahui nilai keagungan sang rahib itu. Karena sang rahib itu adalah gurunya. Iya, mereka memuliakannya, ulamanya. Kemudian singkat cerita, dijuallah kacang buncis tersebut seharga 20 dinar. Lalu kembalilah Ibrahim bin Adham kepada pendeta tersebut. Kemudian pendeta mengatakan, ya, bagaimana dengan bekal yang saya berikan kepada kamu? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, saya telah menjualnya kepada orang-orang, ya, yang engkau suruh saya masuk ke tempat tersebut, yaitu seharga 20 dinar. Maka sang rahib mengatakan, kenapa engkau jual 20 dinar? Seandainya engkau menjual 20.000 dinar, mereka pasti akan beli. Lihatlah jemaah sekalian, padahal 20 dinar sudah termasuk mahal, karena setara dengan 40 juta. Padahal cuma kacang buncis. Berapa harga kacang buncis jemaah sekalian? Ya, itu pun cuma 20 batang. Jemaah sekalian. Tapi justru pendeta ini mengatakan, kenapa engkau tidak menjual 20.000 dinar? Pasti mereka akan beli. Kenapa jemaah sekalian?
Ya. Karena sang rahib tahu bahwasanya sang rahib itu adalah orang yang dimuliakan oleh mereka. Maka mereka pun pasti rela berkorban untuk sang rahib. Mereka rela mengorbankan hartanya untuk ulama mereka yang dia cintai. Makanya sang rahib berani mengatakan seandainya engkau menjual 20.000 dinar, ya maka pasti mereka akan membelinya. Jamaah sekalian, 20.000 dinar itu seharga kurang lebih kalau dikomposisikan sekitar 4 miliar kurang lebih. Jamaah sekalian, 4 miliar. Coba bayangkan, kacang buncis cuma 20 batang dihargai 4 miliar. Tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Karena apa? Pemilik kacang buncis ini bukan pemilik orang yang biasa. Pemilik kacang buncis ini adalah seorang ulama yang dihargai. Ya, mereka mengagungkannya, memuliakannya. Oleh karena itu rela, seandainya dijual 20 miliar ya atau 4 miliar, maka mereka rela membelinya dengan harga yang begitu besar. Lalu apa kata sang rahib? Hada izzu man la ya'buduhu, fa kaifa yakunu izzu man ya'buduhu? Fa aqbil ya hanifi ala ibadati rabbik. Ini statement, closing statement yang luar biasa, yang menambah daripada keyakinan ya ma'rifatullah Ibrahim bin Adham kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya engkau menjual ya Ibrahim bin Adham, wahai orang yang memiliki agama yang lurus, menjual itu seharga 20.000 dinar yang sama dengan 4 miliar, maka mereka pasti akan membelinya. Karena apa? Wahada hizman la ya'buduhu. Inilah nilai, inilah harga ya orang yang mereka tidak sembah. Artinya sang rahib ini mereka tidak disembah oleh para pengikutnya, hanya dimuliakan saja, hanya diagungkan, tetapi tidak disembah, tidak diangkat sebagai Tuhan. Tapi karena dia ulama, maka dia dimuliakan. Makanya sang rahib mengatakan, ya, seandainya engkau menjual 20.000 dinar, ya setara 4 miliar, maka mereka pasti akan membelinya. Karena apa? Karena inilah kemuliaan saya, orang yang mereka tidak sembah, hanya mereka memuliakan saya, maka mereka rela mengorbankan hartanya yang begitu besar. Karena apa? Karena kemuliaan saya, karena kecintaannya kepada saya, sehingga mereka pun rela mengorbankan hartanya meskipun begitu besar untuk saya. Kemudian fa kaifa yakunu izzu man ya'buduhu, maka bagaimana lagi dengan ya kemuliaan, keagungan, yaitu zat yang disembah oleh manusia, itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Ketika manusia itu diagungkan oleh manusia yang lainnya, jika seorang itu diagungkan oleh manusia lainnya karena keilmuannya, karena ketakwaannya, karena ibadahnya, maka manusia pun, para pengikutnya pun rela menghabiskan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk memuliakan gurunya, memuliakan ulamanya, memuliakan orang yang dicintai. Maka bagaimana lagi kita ya terhadap Allah sang pencipta, yang kita tentu cinta kepada Allah, tentu kita agungkan Allah karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan hidayah kepada kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka tentu kita lebih besar lagi ya pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih tentu lebih cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi pengikut rahib itu rela berkorban untuk sang rahib. Begitu juga kita pemirsa sekalian, kaum muslimin, kita juga mesti lebih berkorban untuk Allah. Kita lebih rela untuk bersusah payah dalam beribadah untuk Allah, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun rela bersusah payah beribadah. Karena kita ya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah pemilik Allah. Kita adalah orang-orang yang diberikan hidayah kepada Allah. Kita adalah orang-orang yang banyak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita lebih pantas lagi untuk ya bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Bersungguh-sungguh kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah tidak membutuhkan pengorbanan kita.
Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan daripada ibadah kita, tetapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang telah banyak memberikan hidayah, karena Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita, maka kita pun mesti bersyukur kepada Allah. Iya. Maka kita mesti banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Demikianlah jemaah sekalian. Maka apa kata lanjutan dari seorang rahib ini? Fa'aqbil ya hanifi ala ibadati rabbik. Wahai orang yang lurus agamanya, bersungguh-sungguhlah kamu dalam beribadah kepada Tuhan, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang rahib ini memberikan nasihat kepada Ibrahim bin Adham untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengorbankan segala apa yang dimiliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mencapai satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang tidak ada taranya, yang selama-lamanya itu surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar di dalam beribadah kepada Allah, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mengorbankan harta dan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian sekilas tentang bagaimana Ibrahim bin Adham mencari bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dari seorang pendeta. Dia seorang pendeta, jamaah sekalian. Iya. Kita tidak menutup kemungkinan ada orang-orang di luar kita, jamaah sekalian, bisa memberikan yang terbaik bagi kita sebagai pelajaran bagi kita. Itu bukan satu yang masalah. Al-hikmatu dhallatun 'alal mu'min fa aina ma wajadaha fa huwa haqqu biha. Hikmah itu telah hilang dari kaum muslimin. Ya, di mana saja dia dapatkan, maka dia berhak untuk mendapatkannya. Ini kata-kata hikmah. Meskipun keluar dari seorang pendeta, seorang rahib, ulama Nasrani. Ya, tetapi itu dah yang keluar dari mulutnya, keluar adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang mengantar Ibrahim bin Adham untuk lebih dekat lagi untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jemaah sekalian. Semoga kita menjadi orang-orang yang mengenal Allah. Man arafa rabbahu, sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in besar. Ya, man arafa rabbahu ahabbahu. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah. Ya, siapa yang mengenal Allah, maka dia cinta kepada Allah. Maka dia rela berkorban untuk Allah. Maka rela dia bersusah payah, bercapek-capek, berletih dalam beribadah karena untuk meraih keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rela menginfakkan hartanya, menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jemaah sekalian. Jika kita mengaku cinta kepada Allah, maka kita harus bersusah payah, harus bersabar di dalam menjalankan ibadah. Tapi yakinlah kesusah payahan ini hanya sebentar saja di dunia ini. Tapi kita akan meraih kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan yang selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, marilah kita berkorban di jalan Allah, harta dan jiwa kita. Karena apa? Karena jika sekiranya manusia saja bisa berkorban untuk manusia lain, ya karena kemuliaan orang tersebut, bagaimana kita sebagai hamba Allah, sikap kita terhadap Allah, maka lebih pantas lagi kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya itulah untuk kemuliaan kita sendiri, bukan kemuliaan Allah. Sekalipun semua manusia ini, jin dan manusia ini tidak mentaati Allah, maka tidak akan menurunkan sedikit pun kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala tidak akan kurang pun kemuliaan Allah. Sekalipun manusia bermaksiat kepada Allah, tidak mentaati Allah. Begitu juga sebaliknya, seandainya seluruh manusia dan jin ini berkumpul, mereka bersepakat untuk mengagungkan Allah semuanya, memuliakan Allah, maka tidak sedikit pun mengangkat keagungan dan ketinggian Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak membutuhkan daripada ibadah kita, justru kita yang membutuhkan Allah, jamaah sekalian. Karena apa? Ibadah yang kita kerjakan itu kembali kepada kita. Harta yang kita infakkan di jalan Allah itu kembali kepada kita. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Sebagaimana disebutkan surah Ar-Rahman bahwasanya ya, kebaikan yang kita berikan itu akan kembali kepada kita. Ibadah yang kita lakukan akan kembali kepada kita, pahalanya, ganjarannya, kebaikannya. Harta yang kita infakkan di jalan Allah sebenarnya kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Karena
Allah ghaniyun. Allah tidak butuh kepada semua itu. Justru kita butuh kepada ibadah. Kita butuh kepada kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua ini dah buah daripada jamaah sekalian surga Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang kekal abadi di sisi Allah seperti itu surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengenal Allah. Dengan kita mengenal Allah maka kita akan cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah maka kita pun jamaah sekalian rela berkorban untuk Allah. Rela kita beribadah terus-menerus sampai akhir hayat kita, mengorbankan harta dan jiwa kita untuk Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin Allah telah mempersiapkan kenikmatan yang kekal abadi yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.